Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, sejahtera, rezeki melimpah, dan selalu berbahagia. Baiklah saudaraku, meneruskan cerita tentang Abu Nawas. Kali ini kisahnya berjudul Abu Nawas tentang asmara yang aneh. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya, raja mengadakan sayembara. Sayembara ini boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Raja Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dan hebat saja dengan perlengkapan yang lengkap tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun, Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan masuk kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara di pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, bagian barat, dan juga bagian timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Ampun Tuan, hamba tidak bermaksud berlibur," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas.
Apa maksudmu? Raja membalasnya. Sang pangeran sedang jatuh cinta, tuanku. Pangeran kita ini sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Bagaimana kau tahu? Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini, tuanku. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada tuanku Baginda. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya raja. Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak, tanya raja ragu-ragu. Cinta itu buta, tuanku. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati. Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Akhirnya, sang pangeran putra mahkota itu yang merupakan pewaris tunggal dikawinkan dengan gadis desa itu. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih dan akhirnya sembuh. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Nah, itu cerita Abu Nawas dengan sang pangeran yang jatuh cinta. Catatannya adalah jatuh cinta memang tidak mengenal ras, tidak mengenal kasta, tidak mengenal jabatan. Jatuh cinta bisa kepada siapa saja dan kita tidak boleh menghalanginya. Yang penting agamanya sama, yang penting imannya sama, dan akhirnya bisa menjadi pasangan hidup yang baik. Nah, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menghibur, dan tetap semangat. Sampai jumpa di serial kisah Abu Nawas berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.